Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ungki. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan masih lanjutan dari materi pada video sebelumnya, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Jadi disimak baik-baik ya videonya. Sebelum kita melangkah ke materi, kita simak terlebih dahulu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Oke, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu pengukuran. Nah, pernah tidak kalian pergi ke penjahit untuk dibuatkan baju? Lalu bagaimana penjahit tersebut dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Nah, tentunya dilakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Membandingkan suatu besaran, apa sih itu besaran? Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu namanya besaran, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Berikut adalah ciri-ciri besaran. Yang pertama, besaran itu dapat diukur. Yang kedua, besaran memiliki satuan. Dan yang ketiga, besaran dinyatakan dengan angka. Nah, berikut adalah contoh besaran dan bukan besaran. Yang pertama, contoh besaran. Suhu itu termasuk besaran. Kenapa? Karena suhu bisa diukur. Kenapa bisa diukur? Karena memiliki alat ukur. Namanya adalah termometer. Selanjutnya, suhu ini memiliki satuan. Apa satuannya suhu? Nah, satuan sistem internasional dari suhu adalah Kelvin. Selanjutnya, suhu bisa dinyatakan dengan angka, seperti yang biasa kita dengar, 0 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, atau 273 Kelvin. Nah, contoh yang kedua yaitu massa. Kenapa massa dikatakan besaran? Karena massa tentunya dapat diukur. Diukur dengan apa? Menggunakan neraca atau timbangan. Selanjutnya, massa ini memiliki satuan. Contohnya kilogram, gram, dan lain-lain. Selain itu, massa juga dinyatakan dengan angka. Contohnya 50 kg, 5 gram, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, bukan besaran. Dari ciri-ciri besaran yang tadi, dari situ kita bisa simpulkan bahwa yang bukan termasuk besaran itu adalah contohnya pengorbanan. Pengorbanan kira-kira bisa diukur tidak? Atau ada alat ukurnya? Memiliki satuan? Bisa dinyatakan dengan angka? Nah, tidak ya. Jadi pengorbanan ini adalah bukan besaran. Contoh yang kedua adalah kasih sayang. Siapa di sini yang bisa mengukur kasih sayangnya orang tuanya? Ada yang bisa? Nah, tidak ada ya, karena tidak ada alat ukurnya. Maka kedua contoh ini termasuk bukan besaran. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, untuk satuan
ada yang disebut satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan. Contohnya, saya mengukur panjang meja menggunakan mistar atau penggaris. Dari hasil pengukuran itu, panjang meja yang saya ukur adalah 240 cm. Nah, satuan bakunya adalah cm. Sentimeter di sini menunjukkan bahwa kita sedang mengukur panjang. Selanjutnya, ada juga yang disebut satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini adalah satuan yang tidak ditetapkan. Contohnya, saya mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Hasil yang saya dapatkan adalah 2 jengkal. Ketika dibandingkan dengan hasil pengukuran orang lain, hasilnya adalah 4 jengkal. Padahal kami mengukur panjang meja yang sama. Ternyata yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran kami adalah karena tangan saya lebih besar dibandingkan dengan tangan yang lain. Maka dari itu, jengkal merupakan satuan yang tidak baku. Kenapa? Karena dapat menyebabkan perbedaan hasil pengukuran. Bisa dipahami ya? Nah, adapun kegunaan menggunakan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya saat kita ke pasar. Misalnya kita mau beli beras 2 kg. Penjual beras pasti mengukur dengan menimbang beras terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa jadinya kalau kita membeli beras 2 genggam misalnya? Tentu banyaknya beras ketika digenggam oleh penjual beras berbeda dengan beras yang kita genggam. Maka dari itu, gunakanlah satuan baku untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Nah, itu adalah kegunaan menggunakan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Jadi sangat penting untuk kita menggunakan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kalian mempelajari mengenai satuan baku dan satuan tidak baku, sekarang kita melangkah ke mengkonversi atau mengubah satuan. Nah, untuk satuan yang pertama adalah satuan panjang. Saya rasa kalian sudah kenal atau paham dengan tangga-tangga seperti yang ada di gambar ya. Mulai dari kilometer, hektometer, sampai milimeter. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi kembali. Nah, dari gambar itu mulai dari kilometer, hektometer, sampai milimeter bisa kita konversi satuannya. Contohnya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Mengkonversi dari kilometer ke meter. Jadi ingat ya, satuan yang dimaksud di sini adalah kilometer, meter, dekameter, milimeter, dan seterusnya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang bertanya, kenapa 1 kilometer sama dengan 1000 meter? Nah, kita lihat, dari kilometer ke meter itu memerlukan 3 kali turun tangga. Jadi ingat, satu tangga itu bernilai 10. Jadi ketika kilometer turun ke hektometer, nilainya 10. Hektometer turun ke dekameter berarti nilainya 100 ya. Dari dekameter ke meter nilainya 1000. Maka 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, contoh yang lain. 1 dekameter sama dengan 10.000 milimeter. Loh, kok bisa? Nah, kita lihat. Dari dekameter ke milimeter memerlukan 4 kali turun tangga. Jadi kuncinya adalah setiap turun tangga dikali 10. Bisa ya? Dari dekameter ke milimeter, dekameter ke meter, 1 kali turun tangga nilainya 10. Meter ke desimeter, 1 kali turun tangga lagi berarti dikali 10 hasilnya 100. Nah, dari desimeter ke sentimeter turun lagi berarti hasilnya sudah 1000 karena kita sudah 3 kali turun
tangga. Selanjutnya dari sentimeter ke milimeter kita turun 4 kali tangga. Berarti hasilnya dari dekameter ke milimeter adalah 10.000. Bisa ya? Oke, contoh yang lain. 1 cm sama dengan 0,01 meter. Jadi kita lihat, kalau tadi kita turun tangga berarti dikali 10. Kalau naik tangga berarti dibagi 10. Nah, sentimeter ke meter. Sentimeter untuk ke meter berarti kita melewati tangga desimeter. Berarti sentimeter ke desimeter naik 1 tangga berarti 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 itu hasilnya adalah 0,1. Selanjutnya dari desimeter naik tangga ke tangga meter itu berarti 0,1 dibagi 10 hasilnya adalah 0,01. Begitupun caranya jika 1 mm ke meter hasilnya adalah 0,001. Bisa ya? Oke, selanjutnya konversi satuan massa. Nah, hampir sama dengan satuan panjang tadi, tetapi kalau massa dia mulai dari kilogram ke miligram. Jadi sama ya caranya. Kalau kita turun tangga berarti dikali 10. Kalau kita naik tangga berarti dibagi 10. Jadi caranya sama. Contohnya 1 kg sama dengan 10.000 desigram. Jadi sama ya. Kalau dari tangga kilogram kita mau turun ke desigram, kita hitung berapa kali turun tangga. Oh, ternyata 4 kali berarti. Tapi saya mau mengingatkan bahwa jangan sampai kalian salah mengira bahwa kalau misalnya kita 4 kali turun tangga terus dikali 10 hasilnya 40. Salah ya. Jadi setiap tangga itu nilainya 10. Jadi kalau kalian 4 kali turun tangga, 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Nah, berarti hasilnya adalah 10.000 karena 4 kali turun tangga. Jadi jangan mengalihkan 4 kali turun tangga dikali 10. Nanti jawabannya bisa salah. Bisa ya? Oke. Konversi satuan yang ketiga adalah satuan waktu. Nah, seperti contohnya 1 hari itu terdiri dari 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan seterusnya. Jadi demikian tadi hasil konversi satuan. Jadi itu adalah satuan sistem internasional yang digunakan ya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama adalah pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ini sudah kita bahas tadi di awal ya. Selanjutnya yang kedua, hal yang dapat diukur atau besaran, contohnya panjang, massa, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Sedangkan hal yang tidak dapat diukur atau disebut bukan besaran, contohnya cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang ketiga dari materi hari ini, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Sedangkan satuan yang tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan. Contohnya jengkal, depa, langka, dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang keempat, kegunaan satuan baku yaitu agar pada setiap pengukuran yang kita lakukan menggunakan standar internasional. Nah, sehingga bisa menghasilkan nilai yang sama atau memiliki kesamaan nilai dan tetap, sehingga tidak akan terjadi perbedaan di dalam melakukan pengukuran. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.